Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaynah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين وجميع الملائكة المقربين ونخص بالذكر إلى أرواح جميع مشايخنا في معهدنا هذا حضرة الشيخ سيد محمد هاشم الأشعري وزوجته وإلى روحي محمد معصوم بن علي وإلى روحي بني حج خير يا هاشم وبني جميل معصوم يا محمد بن العزيز معصوم وأخي والفضل جميل من حكم وأبو سيد وسعادة وجميع مشايخنا في هذا المعهد وفي هذه المؤسسة. ونخص إلى مؤلف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي وجميع مشايخنا ومشايخهم وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masih membahas yang tentang fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatih. Jadi masih membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri, dan diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiya, mudah-mudahan meridhai sapa Allahu Allah anhu terhadap Abi Sa'id al-Khudri. Beliau meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda sapa Nabi, qala dawuh sapa Nabi. Di dalam ungkapan dawuhnya beliau menyatakan yaqulu dawuh sapa ar-rabbu, Allah. Sapa ar-rabbu Allah. Jadi kalau Rasulullah itu bersabda dimulai dengan qala Allahu ta'ala selain Al-Quran, atau beliau menyatakan yaqulullah atau yaqulur rabbu, namanya hadis apa? Hadis qudsi. hadis qudsi.
Subhanahu halimoho suci Allah, wa ta'ala lan halimoho luhur sapa Allah. Isinya dawuh apa? Allah dawuh, kata Nabi, man utawi sapane wong, artinya man barang siapa. Man utawi siapapun atau barang siapa, syaghola sibuk atau menyibukkan, syaghola sibuk, syaghola menyibukkan, dimaknai menyibukkan aja. Hu ing man apa Al-Qur'anu Al-Qur'an, apa Al-Qur'anu Al-Qur'an, wa dzikri dan mengingatku, artinya mengingat kepadaku. Menyibukkan dari apa? An mas'alati, dari meminta kepadaku, dari meminta kepadaku. Jadi ada orang sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan zikir, sampai lupa tidak meminta kepada Allah apa yang menjadi kebutuhan dia. Terus pokoknya ngaji terus. Apa kata Allah? A'taitu, pasti aku beri. A'taitu pasti ngawehi sapa ingsun. A'taitu memberi sapa ingsun Allah. Ada yang ketinggalan? A'taitu, maka pasti memberi sapa ingsun, kata Allah, sapa saya, hu ing man yang tadi, yang syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati tadi. Saya beri ing apa? Ing afdhalama, ing paling utamanya sesuatu. Afdhalama, ing paling utamanya sesuatu, atau saya beri sesuatu yang paling utama. Afdhalama, ing sesuatu yang paling utama. Waqti, yang memberi sapa ingsun. Waqti, yang memberi sapa ingsun. As-sa'ilina, ing orang-orang yang meminta, yang berdoa, yang memohon. As-sa'ilina, ing orang-orang yang meminta atau berdoa atau yang memohon. Jadi apa yang dimaksud sibuk dengan Al-Quran? Jadi Al-Quran itu begini, ada ulama yang memahami dari senandung Al-Quran atau doa kita mohon rahmat Allah dengan Al-Quran, yang sampean sering baca itu Allahummarhamna bil Quran, atau kalau sendiri Allahummarhamni bil Quran. Tulisannya apa itu? Waja'alhu lana imamau wa nura wa hudau. Terus Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Di dalam surah Ar-Rahman itu kan ada ayat Ar-Rahman, terusannya apa?
Allamal Quran. Allamal Quran ini berarti ada proses taklim, ada materinya yaitu Al-Quran. Belajar Al-Quran dari sisi mana? Sisi bacanya, berarti tilawah. Sisi membaca itu mulai dari sampai belajar baca, termasuk teori-teorinya. Nanti ada ilmu tajwid. Dari sisi baca namanya ada ilmu qiraat. Terus dari sisi nulisnya, sama belajar nulis Al-Quran itu juga termasuk materi belajar Al-Quran. Ya, karena dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap turun ayat beliau memerintahkan kepada para sahabat penulis wahyu untuk menulis ayat tersebut. Bahkan beliau melarang menulis selain Al-Quran. La taktubu anni syai'an ghairal Quran. Jangan tulis dariku sesuatu selain Al-Quran. Makanya hadis itu tidak ditulis, kecuali ada beberapa sahabat yang menulis mandiri tapi tidak masif, tidak gerakannya itu semuanya nulis hadis, enggak. Tapi kalau Quran setelah ditulis kemudian oleh sahabat yang lain disalin. Termasuk sahabat-sahabat itu punya mushaf sendiri. Makanya ketika Rasulullah wafat, beberapa sahabat kan punya, ada mushafnya Ubay bin Ka'ab, ada mushafnya Abdullah bin Mas'ud gitu. Terus yang ketiga, materi belajar Al-Quran itu dari sisi pemahaman isi kandungannya. Makanya sampean di sekolah ada pelajaran tafsir. Nanti kalau sudah tingkat lebih atas lagi, kalau tafsir yang kita pelajari kan tafsir yang sudah jadi mengambil dari apa yang sudah ditafsirkan oleh mufassir yang sudah diakui keilmuannya. Wah, nanti tafsir coraknya macam-macam. Ada kalau tafsir itu yang mengutip riwayat, tafsirul Quran bil Quran. Pertama, tafsir ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ada tafsirul Quran bil hadits. Ya, makanya muncul tafsir namanya bil ma'thur. Sudah belajar ini ya? Makanya lah sudah. Mami ya sudah. Ya wis. Lalu ada namanya tafsir bil ra'yi. Terus nanti dari sisi coraknya, ini model penafsirannya gimana, ini metode yang dipakai. Oh, ada namanya urut dari depan. Jadi ayat itu ditafsirkan urut dari depan. Muncullah tafsir 30 juz lengkap. Macam-macam, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Jalalain. Berarti namanya tafsir apa? Tafsir tahlili. Kan begitu. Tapi muncul lagi, kata Abdul Hayy Al-Farmawi, ada corak penafsiran yang lain. Apa itu? Ayat Quran itu, contoh, kan kadang-kadang bicara tentang satu tema itu tidak terkumpul dan tidak tergabung dalam satu tempat. Ya, ada di sini, dan seterusnya. Maka muncullah tafsir maudhu'i. Maudhu'i itu apa? Tematik. Bagaimana sih Al-Quran itu memandang tentang perempuan? Diambillah di surat An-Nisa ada, di surat At-Tolak ada, di surat ini ada. Ayatnya dikumpulkan, dilihat sababun nuzulnya, mana yang turun duluan secara kronologisnya, ditafsirkan. Itu namanya tafsir maudhu'i. Terus nanti corak penafsiran yang lain ada lagi. Apa itu? Ada tafsir itu yang mengedepankan sisi sufistik. Muncullah tafsir sufi. Pernah tahu teman? Tafsir sufi itu menafsirkan ayat tidak hanya teksnya, tetapi apa yang dibalik teks itu dengan pendekatan sufi. Contoh ini ya, biar sampean tahu. Itu semua termasuk sibuk dengan Al-Quran. Jadi sibuk dengan Quran itu bukan ngaji mau cocok, enggak, itu iya. Tapi mencakup 3 tadi itu termasuk menyibukkan diri dengan Al-Quran atau sibuk dengan Al-Quran. Faham? Yes.
Jadi kalau sampai berangkat ke sekolah, kemudian di madrasah itu belajar Al-Quran, belajar tafsir, itu termasuk bagian dari sibuk dengan Al-Quran. Itu bagus daripada sibuk dengan HP, sibuk dengan drama Korea. Masih ada yang suka drakor kalau pulang? Enggak ya? Kalau di pondok enggak ya, kalau di rumah enggak tahu. Terus kembali ke yang tadi. Contoh tafsir sufi itu begini. Di surah An-Naml juz 19 itu ada ayat yang menceritakan tentang seorang perempuan yang memimpin suatu negeri, tetapi mereka ini menyembah matahari, yang dikenal dengan, di dalam beberapa tafsir disebutkan namanya Bilqis, ada yang baca Balqis. Nah, ini kan gara-garanya mereka ini, Nabi Sulaiman itu taunya tentang mereka itu ada laporan dari burung hudhud. Kan ceritanya kan begitu. Sudah hafal semua cerita ini ya. Jadi Nabi Sulaiman itu pasukannya itu kan terdiri dari berbagai jenis makhluk. Mulai makhluk yang kasat mata sampai yang tidak kasat mata, artinya tidak bisa terlihat oleh orang biasa, termasuk dari golongan jin. Kalau dari golongan binatang itu semuanya. Suatu ketika Nabi Sulaiman itu melakukan sidak. Tahu sidak ya? Apa sidak itu? Inspeksi mendadak, pemeriksaan mendadak, dicek siapa yang datang, siapa yang tidak datang dalam apel di pagi hari itu. Siapa yang terlambat diabsen sama Nabi Sulaiman. Begitu dicek, ternyata yang tidak ada itu dari kelompok kawanan burung itu adalah burung hudhud. Ma liyala arol hudhud. Saya kok tidak melihat burung hudhud ini. Am kana minal ghaibin, apakah burung hudhud itu termasuk orang-orang yang, kalau bahasa Jawa itu ngelimput. Tahu ngelimput ya? Ngelimput itu tidak masuk tanpa keterangan, absen, alpa. Ya. Kalau alpanya banyak namanya alpara. Alpanya parah. Sama tahu alpara? Alpara itu obat flu. Jadi kalau orang sering tidak masuk, sering tidak aktif, harus dikasih obat. Obatnya alpara. Kita lanjutkan. Setelah itu kata Nabi Sulaiman begini, wah ini kalau hudhud ini tidak hadir, saya akan ambil tindakan 3. Ini penegakan disiplin. Kalau dia tidak bisa menjelaskan argumentasi kenapa kok tidak hadir pada pagi hari ini, kata Nabi Sulaiman, la u'adzibannahu. Ya, kalau pelanggarannya tidak begitu berat tapi dia tidak bisa berargumen, saya akan memberikan dia sanksi. Makanya kalau sampean berangkat ke sekolah kok kemudian terlambat, lalu dihukum lari keliling lapangan umpama, atau menulis 5 juz. Nulis berapa juz? Nggak ada ya. Anak saya yang di pondok itu, yang di MG itu pernah habis hataman, nggak tahu gimana ceritanya, datang masuk pondok itu telat. Padahal bukan ngelimput itu apa ya? Bukan keluar yang kemana gitu, enggak, hataman ini. Itu karena masuk pondok terlambat, itu disuruh nulis Quran. Berapa juz ya di buku itu? 3 juz atau berapa itu? Lumayan. Tapi alhamdulillah ada hasil tulisannya. Jadi nulis. Kayaknya perlu diterapkan itu. Nanti pengurus-pengurus terutama yang baru. Ini kan mau pergantian pengurus ya. Ada yang banyak yang pengurus kan di sini ya. Pengurus, tahu pengurus ya? Yang kurus-kurus itu loh. Kalau saya bukan pengurus karena sudah pembesar. Kalau dulu waktu masih mondok dulu pengurus saya, kurus banget gitu. Kita lanjutkan.
Aula adzbahannahu, kata Nabi Sulaiman begitu. Atau saya sembelih. Ini kan karena dia pasukan burung, hukumannya bisa disembelih karena burung bisa disembelih. Kalau ini nggak bisa diterapkan ke manusia. Hati-hati ya, kamu nggak masuk tak sembelih, nggak boleh. Makna sembelih nanti tinggal dimaknai secara majazi, tidak hakiki. Akhirnya jadi hukumannya lebih berat daripada la'u'adzibannahu. Berarti kalau sudah parah, ternyata setelah dicek dia jarang masuk, cuma baru ketahuan itu. Wah, ini parah ini parah ini. Aulayatiyanni bisultanim mubin. Atau kalau dia bisa menyampaikan kenapa kok tidak masuk, argumentasinya kuat, maka dia tidak jadi saya hukum. Umpama ada anak sakit tapi dia tidak sempat izin, ternyata setelah ditanya, setelah dicek betul-betul sakit, ya tidak boleh dihukum karena memang sakit itu uzur syar'i. Singkat cerita, famakatha ghairu ba'id, makatha itu tinggal, tapi maksudnya di sini tidak lama setelah itu si burung hudhud ini datang, ghairu ba'id, yang tidak jauh, artinya tidak lama setelah itu hudhud datang. Kemudian dia cerita, saya ini wahai Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, tadi itu ke suatu tempat yang di sana itu saya lihat ada seorang pemimpin perempuan yang dia ini memimpin kaum yang sangat banyak, tapi sayangnya mereka tidak beriman kepada Allah. Justru mereka itu menyembah matahari. Akhirnya benar tak yang sampean sampaikan? Iya, wis ngene ae. Kalau gitu sampaikan surat saya kepada dia bahwa dia suruh datang untuk menyerahkan diri. Karena Nabi Sulaiman itu kekuasaannya luar biasa. Dalam surat Shad itu kan dinyatakan Rabbi habli mulka la yambaghi li ahadim mim ba'di. Ya Allah, kata Nabi Sulaiman doanya ini, anugerahkanlah kepadaku kekuasaan, kerajaan yang tidak layak diberikan kepada orang setelahku. Wah, luar biasa ya. Gak usah sampai pakai doa ini. Ya. Akhirnya dikirimi surat. Hudhud ngirim surat. Isinya suratnya apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini yang menggenapkan, yang melengkapi bismillah itu jumlahnya sesuai dengan surat. Kan sampean lihat di Quran sampean itu, kalau dalam madhab Syafi'i dan termasuk riwayat Hafiz dari Imam Asim, bismillah itu kan ada di awal setiap surat. Bahkan dalam surah Al-Fatihah itu bismillah menjadi bagian dari surah Al-Fatihah. Tapi ada satu surat yang tidak ditulis bismillahnya. Apa itu? At-Taubah. Berarti jumlah bismillahnya ada berapa? 113 yang di awal surat. Tapi kalau ditanya di Quran bismillahnya ada berapa? 114, karena yang satunya ada di surah An-Naml, suratnya Nabi Sulaiman. Ini memang cerita tafsir sufi kok tutup gini. Gak apa-apa ini biar. Nah, setelah itu minum teh dulu. Mumpung belum Ramadan. Ini kalau Ramadan gak bisa minum jam segini ya. Sama Ramadan libur ya. Hah? Apanya yang libur? Ngajinya libur tuh gak ngaji, belas sembarang ikan ngaji ya enggak, fokus tahfidnya. Kembali ke materi. Jadi setelah itu dikirimlah surat itu. Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat ini adalah berasal dari Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya, innahu sak temene kelakuan, itu menunjukkan keseriusan. Innahu sesungguhnya surat ini itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus isinya Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Singkat ceritanya, isinya itu singkat.
alla ta'lu alayya. Hendaklah kalian tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa sombong terhadapku atau di atasku. Waktuni, dan datanglah kepadaku muslimin, dalam keadaan berserah diri. Itu isinya singkat padat. Dulu teman saya itu pernah meneliti dengan tugas akhir itu meneliti ayat ini dengan pendekatan kuasa bahasa. Jadi bahasa itu punya kekuatan. Itu kan singkat itu, tapi ternyata bisa diteliti jadi skripsi. Ya. Setelah menerima surat itu, Ratu Bilqis itu khawatir, takut, yo mikir, iki opo yo. Akhirnya beliau itu mengumpulkan para pembesar-pembesarnya. Pengurus tidak ikut. Hanya yang besar-besar yang dikumpulkan. Mohon yang besar berkumpul di sebelah sana. Enggak guyon ya. Pembesar-pembesar itu dikumpulkan. Artinya tokoh-tokohnya itu. Terus Bilqis mengatakan untuk minta pendapat kepada mereka. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Saya tolong diberi fatwa, diberi nasihat dalam urusanku. Ini urusan besar ini. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Saya tidak memutuskan satu perkara sampai kalian, para pembesar-pembesar ini, itu ikut menyaksikan dan ikut memberikan saran. Ini contoh bagaimana menjadi seorang pemimpin. Jadi termasuk minta pendapat dari yang lain. Sampai nanti kalau jadi pemimpin, itu kan ada rapat kerja, nanti kira-kira programnya apa. Itu kan minta pendapat dari yang lain juga, dan seterusnya. Nah, sampai kemudian Bilqis itu mengatakan begini, qalat, saya itu khawatir ini surat dari Nabi Sulaiman. Sulaiman itu sudah termasyhur, tersohor bahwa dia ini punya kekuasaan yang luar biasa, pasukannya luar biasa. Terus Bilqis khawatir, dia mengatakan begini di surah An-Naml itu. Qalat, innal muluka, sesungguhnya para raja-raja, idza dakhalu qaryatan, kalau mereka itu masuk itu dalam arti menyerang ke satu desa, afsaduha, mereka akan merusak Korea tersebut, wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Dan mereka ini menjadikan orang-orang di penduduk itu, yang orang itu punya kedudukan mulia, termasuk para pembesar-pembesar itu menjadi hina. Kenapa? Karena ditundukkan oleh raja yang lain. Paham? Itu kan kisah. Jadi kata-katanya begini, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Ayat ini kalau ditafsirkan dengan corak pendekatan sufi, kata tokoh sufi begini, ayat ini adalah satu simbol. Simbol apa? Al-muluk itu simbol dari dunia. Korea itu simbol dari hati. Dunia, godaan dunia, itu kalau sudah meracuni dan masuk ke hati seseorang, apa yang terjadi? Afsaduha. Dunia itu akan merusak hati itu. Makanya sampai muncul ungkapan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah pangkal dari segala keburukan. Cinta dunia itu apa? Senang harta. Tapi harta hanya berhenti untuk harta, untuk bangga-banggaan. Itu dunia. Tapi kalau mengejar harta untuk kepentingan akhirat, kayak kemarin di hadis kemarin ya, ada orang kaya berinfak, ya Allah anugerahkanlah saya seperti orang itu. Kaya tapi loman, membantu di jalan Allah, tasarrufnya di jalan Allah.
Maka itu berarti zahirnya dunia tapi sesungguhnya akhirat. Sampai jangan memaknai dunia pokoknya dunia, saya tidak mau menjauhi, saya menjauhi dunia, tidak mau. Mobil itu dunia, saya tidak mau naik mobil. Mobil itu kalau dipakai untuk hal yang baik, untuk dakwah, untuk ngaji, maka mobil yang sifatnya duniawi itu bernilai akhirat. Faham? Jadi saja nih dunia ini mazra'atul akhirah kan gitu kata Nabi. Makanya tadi itu orang itu kalau sudah hubbud dunya, itu biasanya menghalalkan segala cara. Dia suka sekali dengan harta, ditumpuk hartanya, disindir oleh Al-Quran, alhaakumut takatsur, ya kan? Telah melalaikan kalian at-takatsur, yaitu berbanyak-banyak dan berbangga-bangga tentang harta. Hatta zurtumul maqabir. Nah, jadi orang itu kalau tujuannya hanya biar dipuji orang lain, biar bisa menceritakan kesana kemari, saya punya ini, punya ini, punya ini. Itu bahaya. Itu nanti bisa menghalalkan segala cara. Orang yang suka melanggar syariat, hobi minum minuman keras, itu urusan dunia. Karena minuman keras itu tidak bisa diniatkan untuk akhirat karena sudah melanggar syariat. Sesuatu yang bertentangan dengan syariat tidak bisa diniatkan untuk akhirat. Faham? Sama nyuri barang milik orang lain. Ya Allah, bismillah, saya nyuri punya orang lain ini untuk saya infakkan ke masjid. Gak oleh. Karena caranya sudah keliru. Paham? Jadi yang bisa diniatkan untuk akhirat itu sesuatu yang tidak melanggar syariat. Jadi urusan dunia. Laki-laki atau perempuan suka terhadap laki-laki. Normal. Yang tidak normal itu perempuan suka terhadap perempuan. Itu abnormal. Nah, tetapi itu kan manusia itu memang oleh Allah diberi potensi hawa nafsu. Termasuk zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Minan nisa. Kenapa yang disebut minan nisa dan itu pada rajul itu sebenarnya juga bisa sebaliknya. Cuman memang kenapa kok minan nisa? Karena nisa itu aspek zina, bukan zina ya. Zina itu perhiasan. Itu lebih dominan dibanding laki-laki. Makanya yang diperintah dalam surah An-Nur ayat 30 itu yang duluan itu laki-laki. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Baru yang ayat berikutnya 31 wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Tapi yang banyak rinciannya di situ, perempuan itu harus menjaga diri. Makanya harus pakai jilbab. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Sama jangan iri ke laki-laki. Enak yang lanang yo. Nek salat gampang meng ini tok, kakopian ya iso. Perempuan tak pakai mukena. Kan begitu. Sama jangan iri. Perempuan berangkat ke sholat harus pakai rubuk, pakai jilbab, ngaji begini. Enak lanang gak ada. Karena memang softwarenya berbeda. Sama ini ditutup itu karena memang harus dilindungi. Jadi bukan jangan merasa terhegemoni. Tahu terhegemoni ya? Dikungkung gitu, bukan. Zaman sekarang itu zaman akhir. Sekarang itu sudah banyak, termasuk di medsos. Itu kan saya pernah cerita dulu sekilas itu. Ada orang pernah mondok, bahkan katanya pernah hafal Quran. Itu kemudian dia memutuskan melepas hijabnya, tidak pakai jilbab. Lalu sekarang menjelek-jelekan Islam, termasuk menjelek-jelekan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Na'udzubillah. Mudah-mudahan sampai bisa istiqomah semuanya. Maka jangan lupa doanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'atik. Kembali ke yang tadi. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan. Jadi
urusan dunia itu kalau sudah masuk ke dalam hati itu bisa merusak. Makanya hati itu harus diasah, harus diasuh, harus diasih, asih, asuh. Dengan cara apa? Majelis taklim, majelis zikir, dicas dengan ngaji. Karena kalau tidak dicas dengan ketaatan, itu hati itu berkarat. Dunia masuk, afsaduha, itu bisa merusak hati dan isinya. Orang itu kalau sudah rusak hatinya, itu perilakunya akan rusak. Karena perilaku itu berangkat dari softwarenya. Ya, softwarenya rusak, maka nanti perilaku luarnya yang dihasilkan itu juga tidak benar. Gara-gara inputnya memang tidak benar. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Hati itu kan kalau baik, menjadi manusia yang baik, itulah menjadi ahsani takwim. Tapi kalau ini buruk, perilakunya buruk, menjatuhkan orang menjadi asfala safilin, maka hancurlah. Itulah yang disebut afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Itu contoh tafsir sufi. Faham? Nanti coraknya macam-macam. Ada orang yang ahli pendidikan, itu mesti coraknya pendidikan. Jadi selalu mengambil inspirasi dari ayat itu. Kira-kira kalau diterapkan dalam pendidikan seperti apa? Itulah yang menjadikan Quran itu semakin tampak nyata kemukjizatannya. Ya, ada tafsir namanya Mafatihul Ghaib, ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, Al-Fakhr Ar-Razi. Itu katanya di situ sudah bicara tentang hal-hal yang mengarah kepada yang hari ini kita kenal dengan sains, walaupun tidak detail seperti penemuan sains hari ini. Macam-macam nanti. Ada tafsir fi zilalil Quran. Pernah tahu? 8 jilid tebal, cuman sekarang sudah banyak PDF-nya. Itu ditulis, itu termasuk di dalamnya bicara keindahan kisah Al-Quran, dan di dalamnya disinyalir ada informasi-informasi juga tentang teknologi. Jadi itu semuanya sibuk dengan Al-Quran. Nah, sampean sekarang kan prosesnya masih menghafal lafadznya. Nanti kalau sudah menghafal lafadznya, sampean sibuk deres. Setelah itu sampean mengkaji maknanya, memahami tafsirnya. Ya. Sampai-sampai setelah sholat, umpama ya, orang itu kalau sudah sibuk ngaji, itu yang dalam pikirannya itu pingin ngaji. Setelah sholat ngaji lagi, setelah sholat ngaji lagi. Ada orang lain yang tidak sibuk dengan Quran, setelah sholat zikir tapi bukan dengan Al-Quran, karena baca Quran ngaji itu juga bagian dari zikir, bahkan itu zikir yang utama. Minta. Ada orang yang tidak ngaji tapi doanya panjang kepada Allah. Yang satunya tadi sibuk ngaji sehingga tidak sempat doa panjang-panjang, doanya hanya singkat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wes. Apa yang terjadi? Inilah yang jaminan Allah. Kata Allah begini, nek ono uwong sibuk karo Qur'ani, mergo dhisikno ngaji, akhirnya tidak rinci minta kepada saya ketika berdoa, saya jamin a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilin, kata Allah. Saya akan memberi kepada dia yang lebih utama ya daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang minta yang doanya panjang tadi. Tapi kalau sampean sempat ya tetap sampaikan. Allah itu tahu dan maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi sebagai hamba yang lemah, kita harus menampakkan itu. Makanya Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Gitu loh. Paham? Tapi hanya nggak sempat, tapi karena ngaji, bukan nggak sempat karena guyon.
Habis salam, kamu nggak doa, habis salam nggak zikir, enggak, selak guyon, beda lagi kasusnya. Paham? Ngantuk? Enggak ya? Iya, silakan. Itu beda, komanya beda. Badai izin ke kamar mandi. Berarti mau ke kamar terus mandi. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo, yang mau tanya? Ada? Monggo Kak Mia? Atau Neng Umi? Umi Sobahi? Kan ada Umi Laila, ini Umi Pagi. Gimana? Oh, nanti dikaitkan dengan materi bisa. Semua pertanyaan terkait dengan materi, jangan khawatir. Ujian apa itu? Tengah semester apa akhir semester? Jadi begini, ini kalau bicara soal petunjuk itu kan banyak hal atau sesuatu yang memang belum terjadi, itu kan memang itu di luar kemampuan kita. Makanya di situ diperlukan apa yang disebut dengan istikharah. Istikharah itu minta kepada Allah untuk memilihkan apakah hal ini baik atau tidak. Ada satu metode. Jadi pertama begini dulu. Pertama, sebelum masuk ke metode tadi ya. Yang jelas, kalau bisa orang itu kan gini, laki-laki dan perempuan itu kalau belum diikat dalam ikatan pernikahan, itu kan berarti masih hubungan yang haram, sentuhan dosa, kan begitu. Tapi kalau sudah akad nikah, maka menjadi interaksi dan hubungan yang halal. Ya. Kalau ada orang yang belum menikah, pacaran, setan itu konsepnya begini. Kamu itu pacaran tuh harus lama. Kenapa? Karena dengan pacaran kamu bisa mengenal satu sama lain. Ojo segera nikah. Wong pacaran baru ta'aruf 3 hari kok sudah mau nikah. Jangan. Kenapa? Karena setan proyeksinya, nah iso ojo nikah. Justru hubungan yang haram ini dijerumuskan sekalian. Bahkan sampai pada dosa zina. Ini konsepnya setan. Paham ya? Makanya kalau ada orang yang saling mencintai, mama laki-laki dan perempuan, kemudian sudah mau menikah, menentukan tanggal, persiapan ini itu biasanya cobaannya itu ada saja. Pertama, mungkin dari sisi gak cocok, opo titik cekcok, setan iso weneng. Kenapa? Karena diharapkan dia tidak jadi nikah. Karena kalau sudah nikah, setan, waduh kok nikah ya. Nanti godaannya beda lagi kalau sudah nikah. Paham? Maka biasanya menuju ke hari H pernikahan, itu setan itu gencar sekali untuk menggagalkan pernikahan yang bernilai ibadah itu. Ini pertama. Lalu yang kedua, berarti ini jangan-jangan godaan dari setan agar gagal menikah. Bisa jadi. Cuman kita tidak bisa memastikan. Atau yang kedua begini, ada satu konsep, kita minta kepada Allah, apakah ini jodoh saya ini baik atau tidak. Ternyata istikharah itu tidak cukup sekali. Jadi ada orang yang sudah menentukan mau menikah, dia ini setiap malam itu istikharah. Ditanya sama temannya, lah sampean sudah mau menikah kok tetap istikharah? Iya, saya tetap ikhtiar kepada Allah. Kalau memang jodoh ini adalah jodoh yang baik buat dunia dan akhirat saya, dan ini terbaik menurut pandangan Allah, maka insya Allah jalan menuju ke sana dimudahkan. Ini untuk ngimbangi yang tadi itu, setan tadi itu. Jadi caranya,
ini istikharah setiap hari. Nanti kok kemudian terungkap hal-hal yang sebelumnya tidak tahu, padahal itu syar'i pelanggarannya. Naudzubillah ya, umpama loh. Sudah tunangan, sudah lamaran, tunangan, sudah mau menikah. Ternyata dalam perjalanan menuju hari H baru tahu si cowok ini ketahuan hobinya itu gonta-ganti pasangan. Maka kalau sampai dalam kondisi sudah istikharah atau itu hal yang parah sampai melanggar syariat, maka itu sesungguhnya petunjuk Allah bahwa ini adalah tidak baik. Tinggal kita berani mengambil keputusan atau tidak. Bahkan sampai melanggar syariat. Bahkan sampai melakukan dosa besar. Nah, ini berarti Allah menunjukkan. Sehingga kalau orang sudah istikharah itu berarti dia betul-betul siap. Tapi jadi kalau yang ditunjukkan itu hal-hal yang yang melanggar syariat, berarti itu sesungguhnya petunjuk agar kita tidak lanjut. Cuman kadang-kadang paus lanjut aja, ya itu sudah urusan lain. Tapi kalau yang jadi masalah itu adalah hal-hal yang sepele tapi menjadi besar, boleh jadi loh ya. Itu cobaan, itu ujian, atau itu godaan dari setan, yang setan itu menghalang-halangi biar tidak terjadi pernikahan. Setan itu begitu. Nanti kalau sudah menikah, cari cara lagi. Ya apa cara nih agar muncul masalah dan kalau bisa ini pisah, cerai. Makanya Rasulullah sampai dawuh begini, inna abghadul halali indallah at-talaq. Ya, di sisi Allah sesungguhnya hal yang paling dibenci Allah, tapi halal, sesuatu yang halal tapi dibenci Allah itu apa? Tolak. Cuma nanti tetap harus dirinci, dilihat masalahnya. Kalau perceraian itu gara-gara ada hal yang prinsip, salah satunya zina, selingkuh sampai zina, prinsip itu tidak bisa ditoleransi. Tapi kalau masalah-masalah sepele kemudian minta cerai, ini yang Allah tidak suka. Padahal masalah-masalah sepele, apalagi tidak sampai melanggar syariat, hanya gara-gara nyuci piring kurang bersih dikit, kamu nyuci piring tidak bersih, sudah saya cerai sekarang. Wah, ini ngawur namanya. Mestinya kalau suami tahu istrinya cuci piringnya tidak bersih, itu ya bukan dimarahi, tapi suami harus turun tangan ikut cuci piring, kan begitu. Bukan piring tidak bersih dibanting, enggak. Ini namanya tidak beres ini. Paham maksud saya? Jadi harus dilihat dulu, ini ujiannya apa. Kalau memang hal-hal kecil yang jadi masalah, koyo-koyo jadi masalah besar sampai itu cara setan untuk menghalangi. Tapi kalau yang terungkap itu adalah hal-hal yang besar yang sampai pelanggaran syar'i, itu sebenarnya adalah petunjuk Allah bahwa ini kurang baik. Tapi kalau aman-aman saja ya lanjut. Makanya biasanya dari waktu lamaran atau penentuan kapan itu jangan terlalu lama. Ya kayak tradisi di beberapa daerah, enggak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak itu. Anak sejak lahir sudah dikasih cincin, orang tuanya sudah janjian nanti tunangan ini ya. Lalu karena sudah merasa punya cincin tunangan, anak ini SD bareng, sanawiyah bareng, aliyah bareng, kuliah bareng, lalu goncengan nang dindi karena merasa sudah tunangannya. Ingat, ini belum akad nikah. Tunangan itu tidak menghalalkan apa yang haram, tetapi hanya sebagai mengikat saja. Paham? Maka kalau jaraknya terlalu lama, ini madorotnya biasanya terlalu banyak. Makanya sampean jangan ket sanawiyah, ket SMP sudah pacaran. Ini nanti madorotnya banyak. Nanti kalau Kamia kan sudah kuliah, sudah mau selesai nih, berarti kan Mbak Umi juga begitu. Lalu sudah besar-besar ini, kalau ada yang datang melamar lalu ta'aruf ya monggo. Tapi tetap harus bisa menjaga diri. Mana batas-batas yang boleh, mana batas-batas yang tidak boleh. Karena laki-laki dan perempuan itu selama judulnya laki-laki dan perempuan itu
daya pusarannya itu, daya tariknya itu memang kuat. Makanya larangannya itu wala taqrabuz zina, jangan mendekati. Ya. Namanya kalau sudah berani janjian berduaan entah di mana, ini berbahaya. Setan pasti masuk. Ini jangan disalahartikan. Ada cewek cowok berduaan lalu sampai menjauh, jangan mendekat. Kalau kita mendekat maka yang ketiganya adalah setan. Bukan, itu maksudnya setan mesti ada di situ, bukan sampai yang mendekat jadi setan. Jadi begitu ngukurnya. Ya, ada tanggapan? Apa ini nggak ada kaitannya dengan materi? Loh, ini materi kehidupan ini. Ini yang penting sekali ini. Karena ngaji untuk kehidupan sampean itu, ini ngaji ini penting. Tapi ada hal yang lebih penting, bagaimana nilai-nilai kebaikan dalam ngaji kita itu diterapkan dalam kehidupan nyata. Banyak orang yang pinter tapi tidak diterapkan di kehidupan nyata. Ya artinya apa? Ya ilmunya tidak manfaat. Karena dirinya sendiri tidak mau mempraktekkan. Gitu loh. Faham? Saya tadi malam ngaji di Tebu Ireng, ya cerita saya. Cerita begini. Ya sama, isinya juga banyak cerita. Di Pondok Putra itu kan. Saya bilang, kan mereka ini santri putra ya. Anak laki-laki itu kan, saya sering menyampaikan, kalau laki-laki itu ujian beratnya itu bagaimana menahan diri. Karena biasanya interaksi laki-laki dan perempuan itu yang lebih aktif duluan, itu yang laki-laki. Perempuan itu lebih pasif, tapi itu ibarat kayu bakar. Tapi kalau sudah terbakar, ya terbakar ya. Kalau perempuan itu lebih pada bagaimana dia mampu menjaga diri. Itu bedanya. Sampai perempuan harus bisa menjaga diri. Ojo gak njogo dirinya. Ketemu arek lanang didik, digebuk, apa kabari? Ketemu arek lanang didik salaman, si model gini. Kan ono ngono iku. Di kampus kan ada yang begitu tuh. Gaya iso akrab begitu. Padahal ini pernah saya ceritakan berkali-kali ini untuk menegaskan dan menguatkan sampean cailing. Padahal laki-laki dan perempuan itu kurikulum atau mindsetnya itu berbeda. Sampean gebuk arek lanang, salaman, sampean murni teman ya teman. Kalau laki-laki salaman itu ndak ada teman itu pasti konsepnya itu terkait dengan mohon maaf nafsu. Sentuhan itu nafsu sudah. Belum muama kuliah atau yang orda daerahnya sama, entah dari mana, lalu bareng sama kakak-kakak yang cowok dari entah Tebu Ireng, entah mungkin entah mana lah. Kan ada juga kadang-kadang pulang bareng kan. Lalu yang cowok ini bukan saudara, bukan apa, tapi karena satu daerah, udahlah anggap aku kakak-kakakan, adik-adikan. Saya sampai detik ini termasuk orang yang sangat tidak percaya kakak-kakaan dan adik-adikan. Kalau laki-laki dan perempuan itu, kalau yang laki-laki itu murni sebagai kakak, tidak percaya saya. Beda kalau perempuan terus, adik dipernahno, mungkin iya kalau sama-sama perempuan. Ini yang jadi masalah kan kadang begini, ternyata itu ada musang berbulu domba. Dia ini modus. Kan begitu. Kakak-kakak ini loh. Ada yang begitu. Kakak-kakak ini modus, sampean tidak terasa. Sampean masuk dalam perangkapnya. Wah, hati-hati. Jadi saya termasuk orang yang tidak percaya kakak-kakaan, adik-adikan kalau itu lawan jenis. Ya mesti modus ngelanangi, modus itu. Paham ya? Hati-hati. Kenapa? Karena mindsetnya berbeda laki-laki dan perempuan. Loh, ini kan ilmu kehidupan. Saya kenapa kok berani ngomong gini? Karena saya pengalaman jadi laki-laki. Tapi memang saya tidak pengalaman jadi perempuan. Gawat kalau saya punya pengalaman jadi perempuan. Nanti kalau ngaji, oh ini jadi perempuan, gawat ini. Saya nggak percaya nanti dengan yang saya sampaikan.
Tapi saya sudah menggali informasi dari perempuan yang asli. Kan begitu. Wes jaga diri baik-baik. Kalau bukan kalian yang menyayangi diri kalian, terus siapa? Menyayangi diri itu bentuknya macam-macam. Ya, jangan gampang jadi wanita murahan. Didik ono cowok keren, pokoknya saya harus dapat dia. Cedoi, memancing perhatian. Ojo lah. Sudahlah, cukuplah jadi perempuan yang smart, cerdas, pinter. Nanti itu datang sendiri itu. Allah siapkan jodoh terbaik untuk kalian. Jadi ngomongnya cik sanawiyah gitu. Kalau sudah kuliah, lulus kuliah memang sudah waktunya membuka, artinya membuka diri. Tapi bukan, jadi membuka diri ada yang minta, ada ini ya sudah. Kalau sanawiyah ada yang minta, yang kok disik lah. Sama nanti nggak lulus sanawiyah itu. Akhirnya ijazahnya paket semua. Paket. Dikirim sama kurir. Ada pertanyaan lain? Monggo? Ada? Ada? Pulpennya kok bisa joget-joget begitu? Luar biasa. Itu pulpen yang tari saman. Pulpennya tari saman. Luar biasa. Ada yang lain pertanyaan? Enggak ada ya? Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil karimil aba'i wal ummahat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tilmizatina khasatan tilmizati hadzal ma'had min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-tuqa wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'a'ana bi sirril Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.